Perkenalkan, nama saya Fritz Albar Christopher Manambe dengan NIM 202110601. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 8 pada mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu 16.2.6 Lab, Research Network Security Threats. Pada activity ini dia terbagi menjadi 3 objektif. Yang pertama, explore the SANS website. Kemudian part yang kedua, identify recent network security threats. Part yang ketiga, detail a specific network security threat. Di bagian background atau scenario dijelaskan bahwa one of the most popular and trusted sites for defending against computer and network security threats is Sysadmin Audit Network Security atau SANS. The SANS site provides multiple resources, including a list of top 20 critical security controls for effective cyber defense and the weekly at risk, the consensus security alert newsletter. Di bagian required resourcesnya di list 2 item. Jadi yang pertama, device with internet access. Kemudian yang kedua, presentation computer with PowerPoint or other presentation software installed. Tapi dikarenakan pada pengerjaan tugas ini kami tidak diwajibkan untuk melakukan presentasi, sehingga saya hanya akan menggunakan Microsoft Word untuk pekerjaan activity ini. Kita masuk ke part yang pertama, exploring the SANS website. Step 1, locate SANS resources. Jadi kita buka browser, kemudian ketik SANS. Berikut merupakan tampilan awal dari website SANS. Lalu klik free resources. Free resources sendiri ada di bawah menu resources. Kita scroll ke bawah, free cyber security resources. List 3 available resources. 3 di antara 8 yang ditampilkan ada free tools, blogs, kemudian security policy templates. Kemudian lanjut ke step yang kedua, locate the link to the CIS atau critical security controls. Nah, the CIS critical security controls link on the SANS website, and these CIS critical security controls are the culmination of a public-private partnership involving the Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center of Internet Security atau CIS, and the SANS Institute itself. The list was developed to prioritize the cybersecurity controls and spending for DoD. Jadi CIS Critical Security Controls yang di link ke website SANS itu merupakan sebuah kulminasi dari partnership organisasi publik dan privat yang di dalamnya ada Department of Defense atau DoD, Kementerian Pertahanan Amerika, National Security Association, Center of Internet Security atau CIS, dan SANS Institute itu sendiri. List ini dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol terhadap keamanan siber serta budget spending untuk Department of Defense. Untuk masuk ke CIS Critical Security Controls itu kita dari menu Resources, select Critical Security Controls or similar. Pada tampilan web ini sebelumnya dia berada di area Free Tools, tapi pada update yang terbaru dia sudah tidak masuk ke dalam list di area ini. Apabila kita melakukan searching CIS, itu tidak dapat ditemukan. Setelah melakukan sedikit eksplorasi, saya menemukan bahwa
untuk CIS Security Controls itu telah dipindah ke bagian blogs di focus area Cyber Security Leadership. Nah, bisa dilihat ini CIS Controls V8, dan ini merupakan perubahan-perubahan yang dilakukan atau yang terjadi ketika terjadi perubahan dari CIS Control versi ke-7 ke CIS Control versi ke-8. Select one of the controls and list implementation suggestions for this control. Namun sebelum itu bisa kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah data protection yang awalnya berada di nomor urut 13 sekarang berada di nomor urut 3. Lalu secure configuration dan secure configuration of network devices itu sudah digabung menjadi secure configuration of enterprise assets, itu ditaruh di nomor 4. Lalu account monitoring and control itu sudah dipindah ke nomor urut 5 dari sebelumnya nomor urut 16. Kemudian control of admin privileges serta controlled access based on need to know itu sudah digabung menjadi access control management. Kemudian ada penambahan baru network infrastructure management, network monitoring and defense. Untuk kontrol yang saya pilih, saran implementasinya adalah data protection nomor urut 3, karena hal ini mungkin masih banyak perusahaan yang belum mengimplementasikannya, padahal semakin hari network security threats itu tidak hanya menargetkan sistem atau jaringan yang ada pada perusahaan tersebut, tetapi juga yang paling penting adalah data-data yang digunakan oleh perusahaan tersebut, sehingga harus dilakukan data protection secara maksimal untuk memastikan keamanan dan menjamin keberlangsungan dari operasional perusahaan tersebut. Selanjutnya step yang ketiga, locate the newsletters menu. Kita kembali ke resources menu, kita pilih newsletter dan mendeskripsikan 3 newsletter yang ada. Jadi kita kembali ke resources, kita scroll ke bawah dan inilah bagian atau section newslettersnya. Jadi newsletters sebagai sebuah jasa penyediaan informasi yang disediakan oleh SINS itu ada 3. Yang pertama Newsbites, kemudian Address, dan Ouch. Newsbite merupakan annotated semi-weekly executive summary of the most recent and important cybersecurity news headlines, yang mana dia merupakan sebuah ringkasan executive summary yang dilakukan semi-weekly dari most recent and important cybersecurity news. Jadi dia membuat ringkasan setiap semi-mingguan terhadap berita terkait keamanan siber yang important atau yang penting sedang terjadi di saat itu. Kemudian untuk address sendiri dia merupakan ringkasan mingguan dari serangan-serangan yang terjadi, kerentanan-kerentanan, serta cara-cara eksploitasi yang terjadi dan yang terbaru. Jadi mereka selalu update dengan kondisi-kondisi keamanan siber yang terbaru. Mereka juga mengikutsertakan penjelasan yang sangat insightful serta mengupas tuntas bagaimana serangan-serangan itu bekerja. Untuk Ouch sendiri dia merupakan monthly security awareness newsletter. Jadi dia newsletter yang dikirimkan secara bulanan untuk meningkatkan security awareness, designed for the common computer user. Jadi
dia ditujukan kepada pengguna komputer awam dan ditranslasi di lebih dari 20 bahasa, dan gratis layanan ini untuk digunakan oleh komunitas CCNS ini. Selanjutnya masuk ke part yang kedua, identify recent network security threats. Step yang pertama, locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. Dari laman newsletter kita pilih archive untuk at-risk the consensus security alert, lalu kita scroll ke bawah ke archive volume dan pilih recent weekly newsletter. Review the notable recent security issues and most popular malware files sections. Jadi kita masuk ke risk, kemudian dia sedang loading archive dari newsletter yang telah dipublish. Di sebelah kiri kita bisa melihat dari tanggal yang ditentukan dengan memilih select a date range. Bisa juga kita memilih untuk melihat semua newsletter yang telah dipublish dengan memilih all dates. Nah, bisa dilihat untuk newsletter yang terbaru itu ada di volume 24 number 25. Dia dipublikasi pada tanggal 20 Juni 2024. Kemudian untuk recent vulnerability yang saya daftarkan itu saya mengambil di bawah section recent CVEs. Jadi yang pertama ada Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability. Produknya adalah Microsoft Windows Error Reporting Service. Kita ada link yang dihubungkan untuk melihat informasi yang lebih detail. Selanjutnya yang kedua adalah Android Pixel firmware has a logic error that could allow for local privilege escalation without the need for additional executive privileges, but requires user interaction for exploitation. Produknya adalah Google Android Pixel firmware. Lalu dan yang ketiga adalah Foxman UN/UNM server. API gateway has a vulnerability that could allow attackers to execute unintended commands and access or modify sensitive data. Produknya adalah Foxman UNM server /API gateway. CVSS skornya adalah 9,1. Kita lanjut ke step yang kedua, yaitu identify sites providing recent security threat information. Jadi selain situsnya atau situs yang dimiliki oleh CNS, identify some other website that provide recent security threat information. Saya melist 3. Yang pertama adalah Threat Map Checkpoint. Jadi di website ini dia menampilkan secara real time titik-titik terjadinya cyber attack di seluruh dunia secara global. Bisa lihat di sini sedang terjadi activity dari United States ke India, Taiwan, Singapura ke Taiwan, Rusia, dan lain sebagainya. Bisa dilihat juga untuk warnanya, yang sedang terjadi sekarang warna kuning adalah exploit, untuk warna ungu adalah phishing, dan yang warna merah adalah malware. Sekarang ini sedang terjadi malware dari California ke area Timur Tengah. Selanjutnya yang kedua adalah Fortinet. Dia menyediakan informasi mengenai recent cyber attacks. Bisa dilihat contohnya ini ada di 2022, Finnish Parliament attack, Ukrainian State Nuclear Power Company attack,
Greek natural gas distributor attack, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada cyber threats information yang disediakan oleh Microsoft, yaitu Microsoft Security Intelligence. Yang juga di sini menampilkan Google Threat Activity. Selanjutnya part yang ketiga, detail a specific network security attack. You will research a specific network attack that has occurred and create a presentation based on your findings. Complete the form below based on your findings. Step 1, complete the following form for the selected network attack. Jadi untuk serangan yang saya pilih adalah serangan dengan nama Brain Cipher ransomware yang terjadi di Indonesia. Type of attack-nya adalah ransomware varian Lockbit 3.0. Dates of attack-nya adalah 20 Juni 2024. Computers atau organizations affected adalah Pusat Data Nasional Indonesia atau PDN Indonesia. How it works and what it did. Itu yang pertama dilakukan initial penetration. Jadi para hacker yang menyerang itu mengeksploitasi kerentanan yang ada pada sistem data center yang ada di Indonesia, yang biasanya dilakukan melalui email phishing atau mengeksploitasi kerentanan software atau menggunakan credential yang sudah compromised. Selanjutnya disabling security measures. Setelah mereka berhasil masuk, mereka mematikan fitur-fitur keamanan dari dalam yang mana memungkinkan untuk lebih banyak lagi akses yang tidak dikenal, yang berbahaya dari luar. Selanjutnya encryption process, malware deployment. The Brain Cipher ransomware was deployed across the affected system. Setelah mereka berhasil masuk dan mematikan fitur keamanannya, mereka menanamkan ransomware yang digunakan pada data center dan mulai melakukan enkripsi terhadap file atau data yang ada. Ada juga file deletion and service deactivation. Lalu mereka meminta demand atau meminta uang tebusan kepada pemerintah Indonesia setelah mereka berhasil melakukan aksi mereka, yaitu penanaman ransomware sebesar $8 juta. Dan untuk government stance-nya sendiri, the Indonesian government as stated by the Minister of Communication Budi Ari Setiadi, they refused to comply with the ransom demands, opting instead to restore services independently and investigate the attack further. Jadi dari sisi pemerintah Indonesia sendiri, mereka bersikukuh tidak akan memberikan bayaran yang diminta oleh para hacker tersebut, dan mereka sebaliknya malah memilih untuk berusaha memulihkan layanan tersebut secara mandiri dan berusaha melakukan investigasi terhadap serangannya lebih mendalam lagi. Impact and disruption itu atau dampak yang terjadi itu dia terjadi pada beberapa layanan publik. Yang paling terdampak dari serangan ini adalah immigration check di bandara, leading to significant delays. Terjadi beberapa delay karena serangan ini mengenkripsi data-data dari para pengguna sehingga aksesnya tidak dapat dilakukan dengan baik, yang mana tentu itu akan berdampak pada waktu penerbangan. Mitigation options-nya ada 3. Yang pertama, enhance cyber infrastructure and server system management. Kemudian yang kedua, maintain robust backup that can automatically take over during an attack. Kemudian yang ketiga, collaborate with authorities and cyber security expert to investigate and break encryption.
Untuk reference dan info linksnya ada NBC News, Reuters, Mothership, ABC News, Antara News, dan The Cyber Post. Selanjutnya masuk ke reflection questions. Jadi yang pertama, what step can you take to protect your own computer? Jadi kalau dari kita sisi user dan penggunaan pribadi, kita bisa melakukan update software atau antivirus secara berkala. Kita juga bisa menggunakan password untuk mengamankan perangkat kita. Lalu kita juga bisa meningkatkan phishing awareness, jadi dengan tidak sembarang membuka email, tidak sembarang mengklik notifikasi, dan contoh lainnya juga selalu mengaktifkan Windows Firewall untuk meminimalisir risiko terjadinya serangan-serangan yang tidak diperlukan. Selalu melakukan scanning ketika kita mendownload aplikasi untuk memastikan tidak ada virus yang tersimpan di dalam aplikasi tersebut. Lalu aktif melakukan update dan aktif melakukan scanning pada perangkat kita. Kemudian untuk yang reflection questions yang kedua, what are some important steps that organizations can take to protect their resources? Hampir serupa dengan serangan yang terjadi di skala nasional tadi, mereka bisa meningkatkan atau mengembangkan cyber infrastructure apabila perusahaan tersebut sudah sangat menggunakan infrastruktur dalam bidang teknologi tentunya, karena semua hal terintegrasi sehingga mereka harus meningkatkan dari sisi cyber infrastructure-nya. Kemudian bisa contohnya membuat sebuah backup sehingga apabila misal terjadi serangan di bidang data, mereka bisa menggunakan backup tersebut tanpa harus menunggu untuk data yang awalnya diserang itu untuk pulih kembali. Selanjutnya, collaborate with authorities and cyber security expert to investigate and break encryption. Kalau di sisi organisasi sendiri, mereka dapat menyewa konsultan untuk terus melakukan audit dan pelatihan kepada karyawan-karyawannya secara berkala, entah dari level terendah hingga level tertinggi, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya serangan dan memastikan keamanan dan keberlangsungan organisasi. Demikian presentasi saya untuk tugas 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.